Hari ini khotbah saya berjudul Benar-benar Merdeka. Ya. Saudara, banyak orang yang hidup pada hari ini masih terikat pada masa lalunya. Sehingga meskipun mereka percaya Tuhan, percaya kepada Yesus, karakternya masih mencerminkan masa lalunya. Saudara ketemu enggak? Ada orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi karakternya masih seringkali berangasan. Masih suka marah, gampang tersinggung, sensitif, ya. Pemarah gitu ya, saudara. Orang-orang seperti ini kadang-kadang tidak menyadari bahwa cerminan masa lalunya itu masih kelihatan pada masa kininya. Dan kadang orang-orang seperti ini tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Persoalan masa lalunya ini. Sampai ada peribahasa yang mengatakan manusia itu adalah produk dari masa lalunya. Karakternya hari ini terbentuk dari pengalaman masa lalunya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana karakter orang yang percaya Yesus itu masih bisa terkontaminasi dengan pengalaman masa lalunya? Kan orang-orang yang sudah percaya Yesus ini kan sudah diperbarui. Kehidupannya diperbarui. Tidak lagi sama dengan kehidupan yang lama. Barang siapa ada di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tapi kenapa orang-orang yang punya ciptaan baru ini masih mencerminkan karakter masa lalunya? Masih belum hilang. Apa yang terjadi, saudara? Ya. Mengapa orang-orang percaya seperti ini seolah gagal melepaskan diri dari belenggu masa lalunya? Apa yang menyebabkan orang-orang percaya seperti ini punya problem untuk memperbarui pola pikirnya dan juga memperbarui karakternya? Di mana letak problemnya? Pagi hari ini kita akan bahas. Saudara, percaya Yesus itu bukan seperti orang minum obat. Begitu minum obat langsung karakternya berubah suci. Enggak, saudara. Enggak seperti itu. Memang roh kita diperbarui, roh kita menjadi hidup. Kalau dulu yang sebelum kita percaya Tuhan, roh kita mati, tapi setelah kita percaya Yesus, roh kita itu menjadi hidup, sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Sebelumnya kita tidak bisa mengenal Tuhan. Meskipun kita punya roh, tapi kita tidak bisa mengenal Tuhan. Kenapa? Roh kita mati. Bukan tidak punya roh, roh kita mati. Tapi ketika percaya Yesus, maka roh yang semula mati itu dihidupkan menjadi roh yang mampu mengenal Tuhan. Ya. Itu sebabnya, saudara, kekristenan itu bukan agama, bukan religion, tapi relation. Kenapa? Karena kekristenan itu bertumpu kepada hubungan dengan Tuhan. Bukan cuma melakukan syariat agama, tetapi melakukan hubungan baik dengan Tuhan. Ini kuncinya. Ya. Ketika hubungan baik kita dengan Tuhan itu dipelihara dengan sungguh-sungguh, maka sedikit demi sedikit karakter lama itu akan terkikis habis. Saudara tidak akan pernah bisa melihat karakter lama saudara lagi. Kenapa? Karena sudah diperbarui. Ya. Nah, bagaimana orang percaya bisa menjalin hubungan dengan Tuhan? Seperti tadi yang saya katakan, hidup orang percaya itu tergantung hubungannya dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan? Gak ada lain, melalui firman. Melalui firman itu kita bisa mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita.
Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman. Jadi ketika saudara membaca firman, jangan cuma melihat itu sebagai satu tulisan mati, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saudara melalui firman-Nya. Kita tahu bahwa firman itu adalah Yesus. Firman itu hidup. Ya. Bukan sekedar firman yang mati, bukan sekedar kitab suci yang mati, tapi sungguh-sungguh Tuhan yang berbicara melalui firman-Nya. Kita bisa tahu kehendak Tuhan. Nah, ketika kita taat dan melakukan firman tadi itu, maka kita confirm dengan apa yang dikatakan firman tadi. Ya. Kita bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar percaya, tapi kita melakukannya. Kita sungguh-sungguh melakukan firman itu. Ya. Kita confirm dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, bagaimana sekarang firman itu membebaskan orang percaya dari belenggu masa lalunya? Ya. Karena belenggu masa lalu ini seringkali mengganggu kita, saudara. Ya. Orang lain yang melihat kehidupan kita, mereka akan bertanya-tanya, loh katanya orang Kristen, katanya orang percaya, tapi kenapa masih menunjukkan karakter-karakter masa lalunya? Padahal dia sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Kalau ikut Tuhan baru 1 tahun mungkin orang masih bisa memahami. Tapi kalau dia sudah ikut Tuhan puluhan tahun, kenapa karakter lamanya dia masih kelihatan? Saudara, kita tuh tidak perlu membela firman sebetulnya. Ya. Tidak perlu membela dengan berdebat, dengan memberikan apologetik, kecuali memang diperlukan. Ya. Kenapa? Karena firman itu bisa membela dirinya sendiri. Firman itu penuh kuasa sehingga dia bisa membela dirinya sendiri, tanpa harus dibela oleh saudara dan saya. Ya. Karena firman itu adalah pribadi Allah yang hidup. Mari saudara, saya ajak saudara membaca kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, ketika firman itu diberitakan, ya, tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, tanpa kita lihat, firman itu berkuasa menjamah hati orang. Itu sebabnya ketika saudara mengabarkan Injil kepada orang lain, jangan tertipu dengan respon dia pada waktu saudara mengabarkan Injil. Mungkin pada waktu saudara mengabarkan Injil, dia menolak. Padahal di dalam hatinya dia menerima. Saudara nggak pernah tahu itu ya, apa yang terjadi pada Brian. Ya. Sampai dia meninggal, saya tidak pernah tahu bahwa dia itu sudah percaya Tuhan Yesus. Karena setiap kali saya injili, dia selalu menolak. Dia selalu kayak godain saya gitu ya, dengan pengertian-pengertian dia yang saya selalu pahami sebagai pengertian yang salah, tapi menurut dia betul. Dia katakan Tuhan itu seperti balon katanya. Kalau ditusuk, dus balonnya hilang ya Tuhannya hilang katanya. Saudara, itulah apa yang dilakukan oleh Brian sampai dia meninggal dunia. Saya tidak tahu kalau dia percaya Tuhan. Sampai pada waktu penguburan, adiknya yang dari New Zealand bersaksi bagaimana Brian ini bercerita kepada adiknya ini bahwa dia sudah percaya Tuhan. Karena katanya dia ada pendeta yang selalu menginjili dia, selalu kasih tahu kebenaran tentang dia, tentang kebenaran. Dan dia bersaksi kepada adiknya ini bahwa dia sekarang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus.
Saya kaget ketika adiknya bersaksi seperti itu di acara funeral, penguburannya. Kemudian adiknya datang sama saya dan dia berterima kasih karena saya sudah melayani Brian. Saya katakan sama adiknya, saya itu tidak pernah merasa melayani Brian. Karena Brian itu selalu menggoda saya setiap kali saya injili. Dia tidak pernah terima Injil, dia tidak pernah terima apa yang saya katakan. Saudara, inilah tadi yang saya ceritakan pada saudara, bahwa kita tidak bisa atau tidak boleh percaya terhadap respon orang. Karena respon orang di hadapan saudara bisa menolak. Tapi yang sesungguhnya, apa yang terjadi di dalam hatinya, kita nggak tahu. Cuma Tuhan dan orang itu sendiri yang tahu. Saya sungguh-sungguh amazed ketika mendengar kesaksian adiknya ini. Dan saya bersyukur bahwa selama 26 tahun lebih saya mengenal Brian. Saya tidak pernah berhenti untuk mengabarkan Injil kepada dia. Tapi pada akhirnya saya mendengar kesaksiannya bahwa Brian percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saudara, ketika firman itu diberitakan, firman itu bisa menjamah hati orang itu tanpa kita tahu sama sekali. Tugas kita ini cuma memberitakan firman. Tugas kita cuma mendoakan orang yang kita injili. Kita tidak pernah bisa membuat orang bertobat, tidak bisa, saudara. Karena orang bertobat itu, orang percaya Yesus itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Tapi bagian kita mengabarkan Injil, mendoakan dia, itu bagian kita. Bagian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, ketika firman itu dipercaya, kemudian diterima dan dilakukan, maka firman itu menyelamatkan kita. Firman itu berkuasa menyelamatkan kita dan melepaskan kita dari belenggu masa lalu kita, dari belenggu karakter masa lalu kita, dari belenggu trauma masa lalu kita. Ada banyak orang hidup dengan trauma-trauma masa lalu yang dia sendiri tidak suka karena dia tahu itu sesuatu yang tidak berguna. Tapi belenggu-belenggu itu bisa dilakukan, bisa dilepaskan ketika firman dilakukan. Ya. Seperti yang seringkali saya katakan, saudara, firman itu kadang tidak bisa dimengerti, tapi bisa dipercaya. Ketika firman itu dipercaya dan firman itu dilakukan, kapan buktinya kita percaya firman? Ketika kita melakukan firman. Bukan ketika saudara tahu firman, tidak. Ketika saudara melakukan firman, ketika saudara percaya, menerima firman, dan saudara melakukan firman, maka firman itu menyelamatkan kita. Ya. Dan melepaskan kita dari segala belenggu masa lalu kita. Apapun yang saudara alami, trauma-trauma, kejadian-kejadian masa lalu saudara, yang tidak menyenangkan buat saudara, firman itu bisa melepaskannya. Ya. Saudara nggak perlu ragu-ragu. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Rasul Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, tetapi juga saudara dan saya orang Indonesia, kira-kira gitu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, from glory to glory, from faith to faith. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ketika iman itu ada, ketika iman itu bekerja, dan firman itu hanya akan bekerja melalui iman. Ya. Saya pernah katakan, Tuhan itu tidak pernah melayani ketidakpercayaan orang. Enggak. Tapi Tuhan itu melayani kehausan saudara akan firman itu.
Tuhan itu bekerja melalui iman saudara, percaya saudara terhadap firman itu. Tuhan bekerja. Nah saudara, kita kembali kepada Yohanes pasal 8 tadi. Ya. Ketika kita baca, setiap kali kita baca firman Tuhan, saudara perhatikan ini. Ya. Setiap firman yang menggunakan kata sungguh-sungguh atau benar-benar, itu dengan kata lain sedang memperingatkan kita adanya bahaya untuk tidak sungguh-sungguh dan tidak benar-benar. Betul? Nangkep saudara ya? Kalau firman itu berkata, jikalau kamu sungguh-sungguh percaya, ada bahaya kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya. Kalau kamu benar-benar adalah muridku, ada bahaya kalau kita tidak benar-benar murid Tuhan. Itu sebabnya ketika firman itu diberitakan, ketika saudara membaca firman, biasakan jangan baca cepet-cepetan, gitu ya. Kita ini seringkali membaca firman itu cepet-cepetan. Kenapa? Karena waktunya sempit. Ya. Saudara, biasakan saudara membaca firman dengan waktu yang cukup. Karena firman itu adalah kesempatan Tuhan untuk berbicara kepada saudara. Renungkan firman, baca firman, renungkan firman, dan tunggu Tuhan bicara. Roh Kudus akan bicara, menjelaskan kepada saudara tentang pengertian firman itu sendiri. Jadi saudara jangan cepet-cepetan. Ya. Baca firman itu pelan-pelan, ulangi lagi berkali-kali, sampai firman itu berbicara kepada saudara tentang sesuatu yang memberkati saudara. Mungkin itu teguran, nasihat, ya, yang memberkati saudara, yang membuat saudara sadar. Selama ini saudara tidak pernah menyadarinya, tidak pernah memperhatikannya, tapi ketika firman itu diberitakan, dan firman itu saudara baca pelan-pelan, maka firman itu berbicara. Ini yang disebut rema. Ya. Ketika firman itu berbicara kepada saudara, sesuatu yang hidup, ya. Rasanya sesuatu yang bicara seperti Tuhan itu hadir di hadapan saudara, berbicara kepada saudara secara pribadi. Itu yang namanya rema. Karena itu biasakan saudara siapkan waktu teduh, itu jangan cepet-cepetan, jangan cuma 5 menit, 10 menit. Untuk permulaan ya nggak apa-apa, tapi makin lama saudara mesti membiasakan diri untuk menyediakan waktu Tuhan bicara kepada saudara melalui firman-Nya. Ya. Kembali kepada kata yang benar-benar dan sungguh-sungguh tadi itu. Ada bahaya yang kalau kita tidak benar-benar dan tidak sungguh-sungguh. Ya. Karena tidak sungguh-sungguh atau tidak benar-benar percaya itu sama dengan tidak percaya. Tidak ada yang agak percaya atau sedikit percaya atau kurang percaya, enggak. Kalau kita enggak sungguh-sungguh ya enggak percaya. Ya. Tuhan tidak pernah melayani ketidakpercayaan kita, enggak. Ya. Jadi ketika saudara menghadap kepada Tuhan, ketika saudara punya sikap hati yang tidak sungguh-sungguh percaya dan tidak benar-benar menjadi murid Tuhan, saudara sedang mengabaikan kesempatan bersama Tuhan. Ya. Sebab apa? Sebab Tuhan itu justru turut bekerja ketika ada iman percaya yang dilakukan oleh kita. Ketika ada iman, ketika ada percaya sungguh-sungguh tadi itu, benar-benar percaya tadi itu, Tuhan bekerja. Ya. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan kata lain, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, baik itu saudara suka atau enggak suka, saudara harapkan atau tidak diharapkan, Tuhan turut bekerja. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi tugas kita saudara, ketika saudara membaca firman, ketika saudara menghadap Tuhan, ketika saudara datang ke hadirat Tuhan di dalam doa dan sebagainya, jaga supaya hati saudara ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini yang paling penting. Ketika hati saudara ini mengasihi Dia, percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan turut bekerja. Amin. Saudara tidak pernah menjalani hidup ini sendiri, tidak. Ini indahnya bagi orang percaya, hidup ini tidak jalan dengan sendirinya. Tidak, saudara. Bagi orang percaya, hidup ini bersama Tuhan. Tuhan ada, hadir dalam kehidupan kita dan turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang saudara suka, enggak suka, yang saudara harapkan atau enggak harapkan, Tuhan turut bekerja. Saya selalu merasakan, saudara, setiap hari saya selalu merasakan bagaimana Tuhan itu bekerja. Ya. Dahsyat Tuhan itu. Saya mau bersaksi. Biasanya kesaksian saya ini selalu mengenai makanan. Ya. Satu hari Aling promosi. Ada satu masakan di Strathfield, saudara. Aling ini paling pintar berpromosi, saudara. Gara-gara dia promosi, saya tertarik, saudara. Kenapa? Karena selama ini saya belum pernah nyoba makanan yang ini, satu ini. Apalagi ditambahi lagi promosinya buy one get one free. Wah, tambah semangat, saudara. Tambah semangat. Satu hari saya ajak Mena, ayo kita pergi ke Strathfield, nyoba makanan ini. Kok rasanya seru gitu, enak gitu, kelihatannya dari fotonya. Aling kalau promosi komplit, saudara. Ada fotonya, ada kata-katanya, semua komplit. Harganya semua ada. Ya. Sampai di Strathfield, kami mau beli, enggak boleh, saudara. Kenapa? Karena enggak bawa flyer. Enggak bawa flyernya. Kita mau beli harus ada flyernya itu, saudara. Saya bilang, kita ini sudah ada di muka pintu, kamu mau beli, kok enggak boleh, ini gimana? Terus sama yang punya toko, kami disuruh cari orang yang mengedarkan flyer. Bayangin ya, saudara ya. Mau beli, perut sudah lapar, saudara. Suruh nyari orang yang bawa flyer, yang membagikan flyer di Strathfield Plaza. Bayangin, keselnya, saudara. Singkat cerita saya kesel, saya ngomong sama Mena, udah kita makan yang lain aja, sudah. Enggak makan ini juga enggak apa-apa, saya bilang. Kami pesan, di seberangnya ada restoran Chinese, kami pesan, kami makan di situ. Kami sedang makan, tiba-tiba ada seorang ibu datang kepada kami, dia bilang, Pak Pendeta, katanya, dari tadi saya sudah lihat tapi takut keliru, makanya saya tidak berani nyopo, katanya. Oh iya, kita singkat ngobrol, dia tanya, kok jauh-jauh ke sini mau apa? Ini loh, saya bilang mau makan ini loh. Di sini ini loh, hebat nih restoran, saya bilang. Orang mau beli kok harus pakai flyer. Saya ini disuruh nyari yang bagi flyer, muter saat Strathfield Plaza ini, saya bilang. Nggak ketemu yang bagi flyer. Terus dia bilang, oh gampang.
Ini restoran anak saya. Gampang. Dia masuk ke dalam, dia ngambil flyer, dikasih ke saya. Saya bayangin ya. Hampir saja saya pulang dengan rodok mendongkol gara-gara tidak boleh beli makanan kecuali ada flyer. Tapi Tuhan tuh tahu, saudara, dikirim yang punya, saudara. Bayangin ya, luar biasa enggak? Saudara, Tuhan itu, seperti tadi saya katakan, dalam hidup ini tidak pernah ada saudara ngalami sendirian, itu enggak ada. Bagi orang yang percaya tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup ini. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Semua serba terencana oleh Tuhan. Meskipun kita nggak tahu, tapi Tuhan turut serta, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Karena itu jaga hati kita supaya kita mengasihi Dia. Meskipun kadang saudara harus mengalami hal-hal yang tidak enak seperti tadi itu. Kesel nggak saudara? Jauh-jauh dari rumah saya sampai ke Strathfield, mau beli disuruh cari orang yang bagi flyer. Bayangin saudara. Itu suatu pengalaman yang tidak menyenangkan sama sekali. Tapi di tengah pengalaman yang tidak menyenangkan, Tuhan turun tangan. Amin. Tuhan menyatakan dirinya. Saya bisa melihat itu sebagai tangan Tuhan, campur tangan Tuhan. Firman Roma 8 ayat 28 ini relevan buat saya pada waktu itu. Ya. Nah, yang menarik sekarang kita kembali kepada Yohanes pasal 8 tadi. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, ya, Yesus memberikan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum janji berkatnya dapat diterima. Ini saudara perlu ngerti. Ya. Firman itu ada firman janji yang punya prasyarat, di mana prasyaratnya harus dipenuhi lebih dulu sebelum janji berkatnya di dalam firman itu terpenuhi, dapat saudara terima. Apa prasyaratnya? Pertama, dikatakan kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, katanya. Berarti kalau kita tidak tetap di dalam firman, kita tidak benar-benar jadi murid Tuhan. Apa yang dimaksud dengan tetap di dalam firman-Ku? Artinya kita ini tetap percaya di dalam firman Tuhan ini. Berapa banyak kita ini tahu firman tapi nggak percaya sama apa yang dikatakan firman. Ya. Ketika dokter memvonis saya tahun 2019 bahwa saya kena kanker darah, multiple myeloma. Itu jenis kanker darah yang jahat sekali dan dokter bilang itu incurable, tidak bisa disembuhkan. Ya. Waktu itu saya cuma ingat firman Tuhan dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat dan kelima. Ya. Firman-Nya berkata demikian, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, pada waktu itu ketika saya mendengar vonis dokter seperti itu, saya cuma ingat firman ini. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja melalui firman ini. Tapi saya percaya saya tidak menunggu otak saya mengerti cara kerjanya firman itu untuk saya percaya, enggak. Saya nggak ngerti bagaimana cara kerjanya firman itu. Nggak ngerti. Andai kata saudara bisa menjelaskannya ke otak saya pun mungkin saya nggak ngerti. Itu sebabnya ketika saya percayakan firman ini, hati saya tenang.
Saya nggak takut sama sekali, nggak panik, nggak bingung, nggak khawatir apapun. Tenang aja. Saya malah ketawa-ketawa sama dokternya. Singkat cerita, saya di kemo dan 3 bulan kemudian saya sembuh. Meskipun dokter memperpanjang kemo saya sampai 5 bulan, tapi tetap terbukti bahwa saya sudah tidak ada lagi kankernya. Ketika dokter menyatakan saya sembuh, semua dokter medicine, obat-obatan di stop dan kemo di stop, saya nggak perlu lagi kemo karena dianggap sudah sembuh. Ada suara ngomong sama saya, penyakit kamu ini kan incurable. Artinya apa? Dokter bilang incurable itu maksudnya tidak bisa sembuh penyakit kamu ini. Kanker kamu ini cuma tidur di dalam dirimu tapi tidak hilang. Saudara, saya tetap tidak mau goyang dengan percaya saya. Karena saya percaya Tuhan itu kalau bekerja sempurna. Amin. Saya nggak ada rasa takut sedikit pun dengan suara tadi itu. Malah saya berkata, enyah kamu suara yang membuat saya terganggu, saya bilang. Saya tidak pernah ragu terhadap apa yang dilakukan Tuhan saya. Karena saya percaya Dia kalau bekerja sempurna. Sudah sampai hari ini sudah 5 tahun. Tiap 3 bulan, 4 bulan saya dikontrol terus sama dokter hematologi saya. Malah dokter hematologi saya mengatakan, baru-baru ini dia bilang, apa dokter ginjalmu tidak menyarankan kamu untuk transplantasi? Oh, saya kaget. Padahal dulu dia yang ngomong jangan transplantasi ginjal karena nanti akan men-trigger multiple myeloma saya. Nah sekarang dia malah yang ngomong seperti itu. Saya bilang, oh ya, saya bisa ya dokter transplantasi. Ya bisa, tapi tergantung nanti bagaimana dokter ginjalmu. Saudara, Tuhan itu dahsyat. Ya, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu nggak perlu dipikiri, nggak perlu saudara. Perlu ditaati. Perlu dipercaya, perlu ditaati. Kita banyak yang kita nggak ngerti, banyak. Meskipun saya tiap hari bergaul sama firman, saya harus mengaku dengan jujur. Banyak yang saya nggak ngerti tentang firman itu. Makanya ketika saya mempersiapkan diri dalam khotbah dan sebagainya, saya bilang, Roh Kudus, saya butuh Engkau Roh Kudus. Kalau tanpa Tuhan yang memberkati saya, memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran saya nggak mungkin khotbah, saya nggak bisa. Saya mau ngomong apa, saya bilang. Tapi ketika firman itu dibukakan, saya menikmatinya. Kenapa? Karena khotbah itu berlaku untuk diri saya lebih dulu sebelum saya bagikan kepada saudara. Amin. Ya. Yang kedua, dikatakan di sini, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mengetahui kebenaran itu tidak sama dengan mengerti kebenaran. Beda, saudara ya. Mengetahui kebenaran itu tidak sama dengan mengerti kebenaran. Ketika akal budi kita itu tidak mengerti kebenaran, kita tidak boleh kecil hati. Kita seringkali, waktu saya dulu pertama kali bertobat, saya diajar untuk menggunakan otak saya dengan sungguh-sungguh supaya kita boleh mengerti firman sebelum kita melakukannya. Saya terjebak dalam pengajaran seperti itu. Pada akhirnya saya mengerti. Bukannya kita tidak boleh pakai pikiran kita. Boleh, saudara. Tapi kalau pikiran kita sudah mentok, nggak ngerti, tidak berarti kita harus mengabaikan firman itu. Amin. Ketika pikiran kita mentok, nggak ngerti, kita tetap harus melakukan firman itu.
Ketika kita mengerti kebenaran, puji Tuhan. Tapi andai kata kita cuma baru sebatas tahu kebenaran itu, yang penting kita percaya terhadap kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan menyelamatkan kita. Amin. Saya ambil contoh, saya kasih ilustrasi. Ya. Saudara, untuk menjadi orang yang percaya bahwa di bumi ini ada gravitasi, saudara tidak perlu jadi saintis, tidak perlu jadi sarjana saintis yang mempelajari bahwa ada gravitasi di bumi ini. Saudara hanya perlu percaya. Amin. Saudara cuma perlu percaya ada gravitasi di bumi ini. Bayangkan kalau saudara sudah nggak ngerti, saudara nggak percaya. Lalu saudara coba jadi seperti Batman, lompat dari gedung 50. Saudara lompat ke bawah, saudara ingin membuktikan. Saya ingin membuktikan, ada nggak gravitasi? Kira-kira saudara akan babak belur nggak? Nggak ngerti, nggak percaya. Tapi meskipun kita nggak ngerti, kalau saudara suruh saya menjelaskan tentang gravitasi, mungkin saya tidak akan bisa menjelaskan sebagai seorang saintis. Tapi yang penting saya percaya. Sehingga saya tidak akan melompat dari gedung yang 50 lantai untuk membuktikan bahwa gravitasi itu ada. Amin. Ya. Dari sini saudara ngerti bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Tidak perlu saudara mengerti, tidak perlu saudara percayai pun, kebenaran itu ada. Dan kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Tanpa saudara percaya, tanpa saudara mengerti pun, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Akan membuktikan dirinya sendiri. Ya. Percaya kita terhadap adanya gravitasi, kebenaran tentang gravitasi tadi itu akan memerdekakan kita dari kebodohan kita dan untuk menghindarkan kita dari celaka, dari maut karena tidak percaya terhadap kebenaran itu. Nah, inilah yang seringkali Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudara. Bagi kita yang penting kita rendah hati aja. Kita mau dengar, mau tahu, mau mengerti firman, meskipun nggak ngerti pun juga kita tetap mau percaya firman. Pasti selamat, saudara. Pasti selamat. Kenapa? Yang kita percaya itu kebenaran sorga, kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Pasti selamat. Ya. Kita lanjutkan baca ayat 33, Yohanes pasal 8. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, seringkali apa yang dimaksud Tuhan itu beda dengan apa yang kita maksud, apa yang dimaksud oleh manusia. Ya. Tuhan selalu bermaksud bicara tentang kemerdekaan dari dosa, tapi mungkin manusia berbicara tentang kemerdekaan fisik, kemerdekaan yang lain. Ya. Dulu saya sudah pernah sampaikan, bagi orang-orang Yahudi, Tuhan itu atau Mesias itu satu Mesias politik yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Ketika Yesus digantung di kayu salib, mati di kayu salib, orang Yahudi berkata, oh ternyata dia bukan Mesias. Nangkep ya saudara ya? Karena bagi otak mereka, Mesias itu adalah yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Jadi kalau Mesias itu mati di kayu salib sebagai orang berdosa, dianggap sebagai penjahat,
mati di kayu salib, dia bukan Mesias. Nah ini keblingernya manusia. Saudara. Makanya sampai hari ini orang Yahudi nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu Mesias. Karena apa? Sudah punya pikiran sendiri. Tidak belajar rendah hati untuk mempercayai Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menjelaskan betapa bahayanya pengertian seperti itu. Dosa itu sangat urgent sekali bagi Tuhan. Tuhan itu sangat sensitif sekali terhadap dosa. Kenapa? Karena dosa itu menyakitkan hati Tuhan. Tapi bagi orang Yahudi, mereka tidak peduli. Yang penting mereka itu bangga, mereka keturunan Abraham. Kita mesti bangga kalau kita nggak menyakiti hati Tuhan. Amin. Dengan menjaga hidup kita kudus. Nggak menyakiti hati Tuhan dengan dosa kita. Tapi bagi orang Yahudi seperti itu, nggak peduli mereka. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kalau kamu tuh hamba dosa, kamu tuh budak dosa. Dan kalau kamu budak dosa, kamu tuh sedang bicara tentang siapa keturunan, bapak keturunanmu, yaitu pembohong, iblis. Jangan terus kamu berpikir kamu keturunan Abraham, tidak. Budak dosa ya keturunan iblis. Jadi kalau orang masih suka berbuat dosa, jelas dia bukan keturunan Tuhan. Keturunan Tuhan itu adalah orang yang sensitif terhadap dosa. Tidak bisa kompromi sekecil apapun dengan dosa. Selama kita masih kompromi dengan dosa, kita perlu tanda tanya, siapa bapak leluhur kita ini? Kita ini sudah diselamatkan atau masih menjadi budak dosa? Masih menjadi anak buahnya iblis? Persoalan mendasar manusia ini adalah percaya mereka kepada Tuhan. Ini persoalan mendasar. Berapa banyak orang yang diajak percaya Tuhan tidak bisa percaya, tidak mau percaya. Padahal diajak percaya Tuhan, bukan percaya hantu. Tidak percaya, tidak mau percaya. Yang sudah pasti benar tidak dipercaya, yang belum pasti benar malah dipercaya. Karena mengandalkan pikirannya sendiri. Saudara, hari-hari ini setan itu sudah tidak malu-malu lagi untuk mendemonstrasikan dirinya. Ya. Kalau dulu Sydney ini terkenal dengan pesta Mardi Gras ya. Sekarang bukan cuma Sydney, Melbourne dan Perth juga ikut disemarakkan. Saudara, ketika manusia ini punya problem terhadap percayanya dia kepada Tuhan, seringkali malah mereka protes kepada Tuhan. Malah yang disalahkan Tuhan. Padahal yang mestinya disalahkan diri mereka sendiri, bukan Tuhan. Tapi seringkali yang disalahkan Tuhan. Ayat terakhir yang mau saya bacakan. Keluaran pasal 15, ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, ayat ini sangat menghibur kita. Amin. Saudara nggak perlu takut kena masalah. Apa artinya masalah kalau ada jalan keluarnya?
Ya. Tapi sekecil apapun persoalan kita kalau tidak ada jalan keluarnya, kita boleh khawatir, saudara. Tapi bagi orang percaya, sebesar apapun persoalan saudara, ada jalan keluarnya. Tuhan mengawal kehidupan kita, sehingga ada jalan keluarnya. Ketika Tuhan mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup saudara, artinya Tuhan sedang mempercayakan diri kepada saudara. Tuhan mempercayai saudara, saudara mampu menghadapi persoalan saudara. Dan ketika persoalan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, percayalah, Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Tidak perlu saudara khawatir, bimbang, ragu, stres, panik, enggak perlu. Saudara. Karena hidup kita Tuhan yang punya. Semua langkah kehidupan kita, Dia yang menentukan. Amin. Biarlah hari ini kita belajar mau benar-benar merdeka. Sederhana, saudara. Tempatkan diri saudara di dalam firman. Ketika saudara menjadi pelaku firman, hidup saudara benar-benar merdeka. Kenapa? Karena firman itu berkuasa memerdekakan saudara. Memerdekakan kita dari segala persoalan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Engkau yang mengatakan, Engkau yang bertanggung jawab atas firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur karena kami hanya perlu tahu kebenaran. Meskipun kami tidak mengerti kebenaran itu. Tapi ketika kami tahu kebenaran dan kami percaya, mempercayakan diri kepada kebenaran-Mu Tuhan, yaitu firman-Mu, kami tahu Tuhan, hidup kami diselamatkan oleh firman-Mu. Karena firman-Mu berkuasa menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, supaya kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.